few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, NIM 20230202927703. Dan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam metodologi penelitian pendidikan, yaitu perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang coba kamu bayangkan kamu adalah seorang peneliti yang akan membahas isu tentang apakah belajar daring membuat siswa lebih pintar. Untuk menjawabnya, kamu bisa menggunakan dua alat andalan, yaitu yang pertama mikroskop data dan yang kedua kamera cerita. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, di video ini saya akan mengajak kamu untuk membahas bagaimana kedua alat tersebut bekerja dalam penelitian, kelebihan dan kekurangannya, serta kapan sebaiknya kita menggunakan masing-masing pendekatan tersebut. Pertama, mari kita bahas pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini seperti menggunakan mikroskop data, fokusnya adalah angka, data statistik, dan pengukuran yang jelas. Misalnya, kamu mengumpulkan nilai ujian 100 siswa sebelum dan sesudah belajar daring, lalu kamu hitung rata-rata nilainya. Kalau hasilnya menunjukkan nilai rata-rata naik dari 75 menjadi 80, maka kamu bisa menyimpulkan bahwa belajar daring efektif meningkatkan nilai siswa. Kelebihan pendekatan kuantitatif adalah hasil objektif dan bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Selain itu, proses analisis data dengan statistik biasanya lebih cepat dan terstruktur. Namun, pendekatan ini juga punya kelemahan. Kadang-kadang angka itu tidak menceritakan keseluruhan kisah. Misalnya, kamu tidak tahu alasan dibalik perubahan nilai tersebut. Apakah siswa benar-benar paham materi atau hanya menghafal? Nah, sekarang kita beralih ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan kualitatif, yang bisa diibaratkan sebagai kamera cerita. Pendekatan ini fokus pada makna, pengalaman, dan konteks. Misalnya, kamu melakukan wawancara dengan beberapa siswa dan guru untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka tentang belajar daring. Dari wawancara itu, kamu bisa mendengarkan cerita-cerita menarik, seperti ada siswa yang merasa senang karena bisa belajar sambil santai di rumah. Tapi ada juga yang merasa sulit fokus karena banyak gangguan. Nah, kelebihan dari pendekatan kualitatif adalah memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Kamu bisa menangkap nuansa dan alasan di balik data. Namun kelemahannya ada hasilnya sulit digeneralisasi karena biasanya melibatkan sampel kecil. Selain itu, proses analisis data kualitatif memakan waktu lebih lama dan cenderung subjektif. Nah, di sini perbandingan singkatnya adalah data dari pendekatan kuantitatif yaitu angka, sedangkan kualitatif itu cerita dan teks. Tujuannya yaitu menguji hipotesis dan memahami makna dan pengalaman. Nah, instrumen dari pendekatan kuantitatif yaitu kuesioner dan tes, sedangkan pendekatan dari kualitatif yaitu wawancara, observasi. Nah, aspek dari hasilnya itu kuantitatif itu generalisasi, sedangkan kualitatif mendalam dan kontekstual. Jadi, kita kembali ke pembahasan kita di awal tadi. Kalau kamu ingin tahu seberapa banyak siswa yang nilai belajarnya naik, gunakan mikroskop data alias pendekatan kuantitatif. Tapi, jika kamu ingin tahu mengapa siswa suka atau tidak suka belajar daring, gunakan kamera cerita alias pendekatan kualitatif. Dan peneliti yang hebat tahu kapan harus menggunakan salah satu alat atau bahkan kedua alat itu sekaligus. Nah, itulah yang disebut penelitian campuran atau mixed method. Sekian penjelasan saya tentang perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian pendidikan. Semoga video ini membantu kamu memahami konsep pendekatan dalam penelitian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika bermanfaat, share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh biết thương. Giây phút em gặp anh